Assalamualaikum Pak Tikun. Waalaikumsalam Bu Eko Yanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Katanya mau ada kucing ya Pak ya? Ini kemarin kita sudah janjian sama Bu Entin, itu katanya mau Hmm. ngobrol sesuatu ke saya. Oh, Eh, berarti Kurang tahu tujuannya ada apa Pak? permasalahan apa. Oh, tujuan melakukan kucing apa itu Pak? Eh, ya setidaknya saya akan apa namanya menggali informasi dari Bu Hmm. Entin, permasalahan apa yang memang sedang dihadapi oleh Bu Entin sendiri. Hmm. Jadi nanti Strategi yang akan Bapak ambil apa Pak? eh, saya akan menggunakan strategi Tirta dengan cara yang pertama adalah saya akan menggali informasi, mengidentifikasi permasalahan yang ada, terus kemudian meminta ataupun memberikan kesempatan kepada Bu Entin untuk mencari ide ataupun gagasan Hmm. solusi untuk memecahkan permasalahannya. Begitu. Hmm. Kapan Pak pelaksanaannya? Kalau kemarin sih kita sudah janjian ya, sudah janjian malam Jumat besok. Oke Pak, Ah, malam ah, Jumat. malam Jumat. eh Iya. ya, saya tunggu ya Pak ya. Oke, Bu. Oke, sampai ketemu lagi malam Jumat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Assalamualaikum Eko. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Entin. Waalaikumsalam, Pak Dikun. Apa kabar hari ini? Malam, Pak. Baik-baik saja Ibu ya, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, malam ini saya sehat walafiat. Tapi cuma ada ini, Amin. Pak, apa ya? Ada kegelisahan sedikit ya, Pak. Ya, Nggih. sedikit, ya agak banyak. Nggih. Apa Bu yang membuat Ibu gelisah? Bisa cerita nggak ini kira-kira? Ya, ini rencananya mau curhat lah sama Pak Dikun. Nggih, bisa bisa. Semoga ada jalan keluarnya ya Pak, karena ini begini Pak, di sekolahan saya kan ada ini alat musik angklung, karena kemarin kan ada regroupingan ya dari Hmm. SD 2 ke SD 3. Saya kan di SD 3, lah dari SD 2 ke SD saya itu membawa angklung. Ada angklungnya ya gitulah. Itu belum dimanfaatkan. Hmm. Jadi di sekolah itu belum dimanfaatkan secara maksimal lah. Saya berpikir kan bisa nanti untuk siswa-siswi saya untuk kegiatan bermain angklung, nanti keterampilan siswa juga bisa bertambah gitu Pak. Oh, begitu ya. Jadi agenda percakapan kali ini nggih, Bu Entin dengan saya mungkin tidak akan lama ini nanti Bu Entin. Ini agendanya nanti tentang angklung yang ada di Sekolah sekolah saya. Bu Entin ya. Nggih. Mm-mm. Nggih. Eh, Lah dari percakapan ini yang kira-kira Ibu ingin dapat apa Bu? Ya karena adanya itu ya alat musik angklung yang belum dimanfaatkan, saya ingin jalan keluar supaya angklung di sekolahan saya itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan siswa Pak di sekolahan saya. Hmm, iya iya. Itu Jadi, Pak. Ibu ingin memanfaatkan angklung yang memang sudah ada di sekolah Ibu ya, sudah ada, Nggih. tapi belum dimaksimalkan secara penuh sehingga Ibu inginnya nanti alat itu bisa dimanfaatkan ya, mungkin baik bagi Ibu sendiri ataupun eh, apa keluarga yang ada di sekolah di situ, nggih. Nggih. Kalau boleh tahu Bu, situasi sekarang seperti apa yang ada di sekolah Ibu? Ya, kalau di sekolahan saya yang pertama itu ya Pak, ada alat musik angklung yang belum digunakan. Yang kedua, siswa setelah pulang sekolah juga masih ada waktu. Terus yang seterusnya saya itu kan
bisa lah sedikit-sedikit ya Pak. Nanti kalau saya terapkan ke siswa saya di luar jam sekolah, insya Allah kan ada manfaatnya, begitu Pak. Oh, ya, jadi ada angklung tapi belum dimanfaatkan secara maksimal ya. Nggih. Yang mempengaruhi hal itu kenapa angklung tidak dimanfaatkan secara maksimal, yang mempengaruhi apa itu kira-kira Ibu? Ya, karena di situ kan ada angklung, gurunya itu belum memanfaatkan, Iya. belum mempunyai tujuan untuk apa, terus belum menciptakan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi siswa, begitu Pak. Situasi yang yang diinginkan oleh Ibu seperti apa ya Bu ya? Ya, terwujudnya keterampilan siswa ya. Siswanya itu mempunyai keterampilan dengan memanfaatkan alat musik angklung itu di sekolah. Jadi terbentuknya kegiatan semacam ekstrakurikuler di sekolah, Pak. Nanti kan kegiatannya dilaksanakan setelah jam sekolah, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, tidak mengganggu gurunya dalam menyampaikan pelajaran. Siswanya ketika menerima pelajaran juga tidak terganggu karena dijadwalkan di luar jam pelajaran, tidak dikombinasikan misalkan sama pelajaran SPDB apa pelajaran yang lain, itu tidak Pak. Jadi tersendiri nanti di luar jam sekolah. Oh, jadi ini nanti Ibu inginnya angklung ini bisa dimanfaatkan tetapi di luar jam sekolah ya, tidak dalam mata pelajaran itu, terpisah dari jadwal pelajaran, begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Yang apa yang bisa membuat impian Ibu ini bisa terwujud Ibu? Ya, pertama saya akan membuat kegiatan ekstrakurikuler angklung ya Pak. Iya. Ya, dan sebelumnya saya kan kemampuannya masih sedang-sedang saja dalam bermain angklung. Jadi nanti saya melatih diri saya sendiri dulu lewat YouTube. Sekarang kan zamannya sudah modern ya Pak. Iya, Jadi iya. saya latihnya ke YouTube saja. Kalau saya cari orang yang ahli, saya juga belum menemukan orang yang bisa bermain angklung, itu saya belum ada pandangan Pak. Jadi saya akan menambah wawasan saya dalam berlatih angklung itu melalui YouTube. Karena berlatih angklung itu kan ada istilah handshake, terus berlatih notnya, jadi dirigennya itu seperti apa, itu nanti saya belajar lewat YouTube. Nanti kalau sudah siap saya baru ke siswa untuk memberikan ekskurnya gitu Pak. Oh iya, jadi nanti Ibu akan mencari pengetahuan tentang angklung lewat YouTube ya Bu ya. Tadi Iya, saya dengar tentang apa itu hand sign ya, hand sign. Itu iya, apa ya Bu ya? Hand sign itu iya. Handshake bisa itu dijelasin nggak? semacam, ya Pak. Handshake itu semacam aba-aba yang diberikan oleh dirigen ketika menyampaikan kepada pemain angklung. Jadi kalau tidak tahu handshake, otomatis kita tidak bisa Pak berlatih angklungnya. Nanti di situ ketika saya melatih siswa itu akan memilih siswa yang cepat nangkep untuk menghafalkan handshake itu. Nah, nanti siapa yang cepat menghafalkan itu nanti saya jadikan dirigen. Karena nanti bermainnya angklung itu kan tergantung dirigennya juga untuk kelancarannya. Oh,
berarti ini hand sign itu simbol ya Bu ya, simbol yang digunakan Iya, untuk mengatur nada begitu mengguna- ya Bu. iya, Untuk mengatur menggunakan nada, tangan itu Pak. Iya. menggunakan Misalkan do tangan. seperti apa, do seperti ini, re seperti apa seperti ini. Ini dirigennya harus bisa Iya, seperti iya. itu. Menarik sekali Bu. Bagus Bu. Eh, berkaitan dengan ini ya, dengan rencana Ibu itu kalau misalkan diberikan angka ataupun poin ini dari angka 1 sampai 10 kira-kira Ibu di angka berapa? Insya Allah saya itu di angka 7 Pak. Oh iya, Menurut iya. saya Silakan itu Bu. di angka 7. Oh, di angka 7 ya. Iya. Apa yang mendasari Ibu poin Ibu itu ada di angka 7 kalau kita Ya, angka 1 sampai 10. iya Pak, saya mungkin terlalu percaya diri ya Pak untuk melatih anak-anak itu kok di angka 7 gitu. Karena saya akan terjun langsung nanti Pak untuk melatih anak-anak. Dan saya sedikit ada pengalaman lah mengenai bermain angklung. Nanti saya akan meminta bantuan pada teman-teman saya untuk mendampingi saya ya untuk mengelola siswa supaya anak itu kesiapannya itu kan kadang anak kecil ada yang berlari ke sana kemarin. Jadi saya minta bantuan pada teman saya supaya fokus untuk berlatih. Nah, nanti gurunya itu tidak setiap hari seperti saya, tapi gurunya nanti dijadwal hari. Ya, misalkan 1 minggu itu 2 kali. Saya ngambilnya 1 minggu 2 kali. Nanti diambil hari Rabu sama Jumat. Hari Rabu saya sama siapa, nanti saya jadwalkan. Nanti hari Jumat saya dengan guru siapa, saya jadwalkan seperti itu. Nah, di situ anak kan megang angklung satu-satu. Terus nanti dikasih kode kan angklungnya ini yang do siapa, yang re siapa, sampai do re mi fa sol la si do itu satu anak satu not. Jadi anak itu tidak terlalu sulit untuk menghafalkan karena satu anak adalah satu not. Nah, di situ saya pede untuk mengambil keberhasilan saya itu di tingkat 7 karena kelihatannya itu kan sulit. Dulu saya membayangkan latih angklung itu sulit ya Pak. Iya. Tapi karena setelah saya mempelajarinya itu tidak terlalu sulit bagi anak. Apalagi kalau anaknya sudah merasa senang. Itu sangat mendukung aktifan anak dalam berlatih. Jadi di situ Pak, saya percaya dirinya untuk mengambil angka 7. Angka 7, ya. Luar biasa Ibu, angka 7 itu sudah lebih dari sudah hampir ke 10, tinggal meningkatkan beberapa saja. Itu sudah luar biasa. Itu di awalan sudah angka 7 ya. Ini gagasan Ibu itu apa kira-kira ke depan? Ya, yang pertama saya akan mengumpulkan wali siswa yang akan saya latih karena fokus saya mengambil siswa kelas 5. Nanti kalau kelas 6 kan ini ya Pak, mau banyak kegiatan lah, misalkan ujian, latihan tes, seperti itu. Kalau anak kelas 5 selain anaknya sudah besar, paling tidak diatur kan lebih mudah, terus menangkapnya lebih cepat. Kalau anak kelas bawah, kelas rendah itu untuk mengkondisikannya kan lebih ekstra. Jadi saya ngambil anak kelas 5. Nah, yang pertama nanti saya mengumpulkan wali kelas 5 minta izin kalau anaknya itu akan ada kegiatan ekskur main angklung. Terus setelah itu saya akan menyiapkan angklungnya, saya bersihkan dulu, saya cek dulu bunyinya sudah sesuai apa belum, begitu Pak. Terus
yang bisa dipakai yang mana, yang tidak yang mana nanti saya pisahkan. Terus tidak lupa saya itu Pak, buka YouTube lagi ya. Tadi kan berlatih lagi lah ya Pak. Ya, Persiapkan diri. Karena berlatih angklung selain mempersiapkan diri kan materinya. Materinya tentu saja kan saya ambil dari YouTube. Nanti saya sampaikan kepada siswa, terus menyiapkan ruangannya juga, ruangan mana yang bisa dipakai. Walaupun kalau kegiatan angklung itu biasanya seringnya di luar Pak, menghirup udara segar itu kan lebih ya, nyaman. Tapi kan nyaman ya. kalau hujan, saya juga harus mempersiapkan kelasnya. Begitu Pak, paling tidak ya kelas 5 gitu ruangannya. Iya. Luar biasa ini rencana Ibu ya, rencana untuk apa? Melatih keterampilan angklung kepada anak-anak. Ini luar biasa, anak-anak bisa menjadi senang ya. Tentu saja belajar di luar ruangan itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Begitu. Insya Allah. Dan Ibu juga akan mengumpulkan orang tua juga ya Bu ya. Mengumpulkan Iya. orang tua untuk apa? Meminta dukungan mereka dan tentunya meningkatkan keterampilan angklung melalui YouTube tadi. Nah, kriteria apa yang diinginkan oleh Ibu setelah tadi apa rencana Ibu tadi? Ya, yang pertama itu keterampilan siswa itu bertambah ya Pak dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pastinya ya Pak, harapan saya keterampilannya itu bertambah. Jadi anak selain akademiknya ketika belajar di sekolah dia juga mempunyai keterampilan lain, yaitu menambah keterampilan bermain angklung lewat ekstrakurikuler. Yang kedua, kegiatan siswa itu dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Jadi tidak itu Pak ngeledak apa ya, sia-sia begitu alatnya, bisa dimanfaatkan. Kira-kira begitu sih Pak. Iya. Tadi selain apa ya, selain orang tua yang dimintai dukungan, ada tidak pihak lain yang nanti bisa dimintai dukungan oleh Ibu? Ya, sebelum melangkah, pastinya saya akan minta dukungan pada kepala sekolah ya, minta izin. Semoga diizinkan ya Pak, karena ini kegiatannya mendukung siswa lah, insya Allah ya Pak. Dapat dukungan dari kepala sekolah, nanti kalau sudah dapat dukungan dari kepala sekolah, saya minta dukungan pada teman sejawat, karena saya melibatkan teman itu dalam menjalankan jadwal ekskurnya itu ya Pak. Terus saya minta dukungan pada siswa kelas 5. Insya Allah siswanya yang saya akan latih insya Allah mendukung lah ya Pak. Iya. Karena saya mengambil siswa kelas 5 karena melihat ini Pak, peralatannya kira-kira hanya cukup 1 kelas. Jadi belum bisa melibatkan kelas yang lain karena keterbatasannya ya Pak. Nanti kalau saya melibatkan kelas yang lain tentu saja ada anggaran lagi, dana lagi. Jadi secukupnya saja. Jadi tadi pihak-pihak yang akan Ibu mintai dukungan kepala sekolah ya. Insya Allah. Itu yang paling penting adalah kepala sekolah untuk kebijakan ada di beliau. Kemudian guru-guru juga akan Ibu mintai dukungannya untuk membantu mungkin belajar bersama tentang angklung yang bisa dimanfaatkan. Terus ini Pak orang tua nggak lupa ya. Itu akan dijalankan ya Bu ya. Iya. Karena pulangnya kan siang, itu harus ada makan siang. Kalau tidak izin sama orang tua, tentu orang tua nanti lupa untuk membawa bekal makan siangnya itu Pak. Oh iya, orang tua wali ya Bu ya. Iya.
Kapan rencana ini dijalankan, Ibu? Ya, rencana saya insya Allah minggu depan karena banyak yang perlu dipersiapkan ya Pak dari kepala sekolah, dari wali murid, dari peralatannya, sarana dan prasarananya. Terus saya melibatkan rekan-rekan sejawat di sekolah untuk kelancaran ekstranya setiap harinya. Insya Allah 1 minggu untuk saya itu cukup untuk mempersiapkan segalanya. Berarti minggu depan ya Bu ya? Insya Allah. Iya, luar biasa Ibu ini, Bu Entin ini luar biasa. Semangatnya masih 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 semangat sekali untuk memanfaatkan angklung yang tidak terpakai menjadi bermanfaat. Tentu saja dengan dukungan dari teman-teman Ibu, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari orang tua. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Dari percakapan ini ya, yang singkat ini, yang bisa disimpulkan apa Ibu tadi, Ibu? Ya, pertama senang lah ya Pak karena saya bisa curhat ke Pak Dikun sehingga saya bisa menemukan solusi dari yang saya simpan di hati saya selama ini ya Pak. Saya mau curhat ke siapa? Alhamdulillah ketemu Pak Dikun. Jadi saya merasa bangkit kembali semangatnya Pak untuk meningkatkan Luar biasa Ibu. keterampilan siswa dengan memanfaatkan sarana yang selama ini ada tapi belum dimanfaatkan. Dan saya senang sekali lah Pak karena solusi ini bisa tersampaikan kepada orang yang bisa membimbing saya untuk memanfaatkan alat yang ada di sekolahan ini. Ya luar biasa Ibu. Mudah-mudahan ini rencana Ibu bisa terlaksana ya. Saya tunggu Ibu ceritanya. Kira-kira kapan ya kita akan ketemu lagi untuk berbagi cerita tentang rencana Ibu ini. Saya penasaran ini Ibu. Ya, kalau sampai bisa cerita hasilnya bagaimana mungkin 1 bulan ya Pak. Lama apa enggak Pak? Tidak terlalu lama ya 1 bulan ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya. 1 bulan yang akan datang kita ketemu lagi. Ibu Entin bisa cerita hasil dari kegiatan Ibu ya. Insya Berhasil Allah. tidaknya nanti kita bisa cerita lagi Ibu. Iya. Terima kasih dulu ya Pak. Sebelumnya saya doakan supaya kegiatan saya lancar, bermanfaat bagi siswa, siswi dan sekolah saya. Ya, amin. Saya doakan mudah-mudahan rencananya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Terima kasih Ibu Amin. sudah ketemu ya malam ini ya. Insya Allah sudah Iya. Pak. Ya, tambah semangat ya Bu ya. Saya juga tambah semangat ketemu dengan Ibu. Saya tunggu ceritanya bulan depan. Terima kasih Ibu ya. Oke, sami-sami Oke, Pak. selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tikun sudah melaksanakan coaching dengan baik. Gimana perasaannya Pak Tikun? Alhamdulillah lega Bu. Saya jadi tahu bagaimana untuk mengatasi permasalahan seseorang ya, dan banyak belajar dari permasalahannya Bu Entin tadi dengan solusi-solusi yang dimunculkan oleh Bu Entin sendiri itu juga menjadi hal yang luar biasa, pengalaman bagi saya pribadi, pengalaman bagaimana menggugah ide gagasan Bu Entin secara pribadi tanpa harus saya yang mengusulkan, begitu Ibu. Oh iya, kemudian dari kegiatan tadi itu tindak lanjutnya apa Pak? Ya saya akan mengembangkan diri saya, kompetensi saya di bidang coaching ini. Mungkin banyak teman-teman yang mempunyai permasalahan yang membutuhkan istilahnya dampingan untuk mengatasi permasalahan mereka. Begitu. Ya.
Tadi menurut pengamatan saya ya, ketika Pak Dikun melaksanakan kegiatan coaching dan Pak Dikun menjadi seorang coach itu bagi saya sudah bagus, Pak. Pertanyaan-pertanyaannya itu sudah berbobot kepada Bu Entin, sehingga Bu Entin juga akan berpikir sejenak untuk memikirkan suatu hal yang akan dilakukan gitu. Tapi ada bagus sih Pak. Cuma yang perlu ditingkatkan itu tetap berlatih, Pak. Jam terbangnya diperbanyak. Oke. Kemudian ada kata kira-kira itu dikurangi aja, Pak. Terima kasih Bu. Nggih. Mohon maaf. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, Pak. Iya. Tetap semangat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih masukannya Bu Eko Yanti.